Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah wa syukurillah. Amma ba'du. Saya tidak bisa banyak bicara karena yang pertama, saya nangis betul, ini adalah yang kedua. Yang pertama ketika pertama kali saya ketemu Ka'bah. Yang kedua sekarang ini. Saya berdoa mudah-mudahan orang-orang yang hadir ini nanti termasuk dalam surat Az-Zumar. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ila jannati zumara. Jadi gerombolan ini adalah orang-orang yang akan digiring oleh Allah ke surga Allah. Allahumma amin. Para alumni khususnya Al-Mukarram Kiai Haji Uzairon, biasanya dulu saya Gusron biasanya. Ketika saya masih tahun 71, 72, beliau sering saya gendong, saya cium. Sambil saya bilang, Gus nek jenengan gede kula mboten wani. Baik, supaya lebih akrab, saya alumni tahun 1975. Jadi saya masuk pondok ini tahun 1969 sampai 1975. Kemudian kuliah di tafsir hadis. Insya Allah dosennya juga para ulama termasuk Pak Ali Maksum Kerapyak. Kemudian kuliah di Jogja sampai 1982 dan sama dengan teman saya Pak Amir Syarifuddin dari Gresik. Kebetulan barokahnya Kiai Mahmud mendirikan PGA, saya bisa menjadi CPNS tahun 86. Dan sampai sekarang nuwun sewu sedaya mawon. Sampai sekarang saya masih PNS, sekarang menjadi dosen YIN Sunan Ngampel. Itu barokahnya dari sini. Bukan karena hebatnya Sulhan, tidak, karena hebatnya para kiai. Itu jelas. Dan sampai ke mendirikan tadi dikatakan rektor Sekolah Tinggi Agama Islam Magetan, ya itu karena barokah dari sini, tidak yang lain. Karena itu juga insya Allah saya mendirikan itu juga bukan karena kemauan saya, tapi insya Allah karena perintah. Oleh karena itu ketika tahun 2001 saya dilarang oleh Al-Mukarram Yai Uzairon, saya katakan ini harus muga-muga kula besok didaku santri Romo Panjenengan. Sebab Romo Panjenengan rumiyin nggih gadah Fakultas Tarbiyah wa Taklim tahun 73 ngantos 78. Nah itu melanjutkan perjuangan niku jenengan pondoke kula tak perguruan tinggine. Nggih. Tapi insya Allah itu nanti di program kampus yang didasarkan pada syariat Islam yang mementingkan dakwah. Dan sekarang sudah mulai latihan nyun sewu. Saya walaupun secara duniawi jabatannya rektor, tapi saya insya Allah sudah kurus beberapa kali. Oleh karena itu pakaian saya juga menyesuaikan orang dai. Tidak bersepatu, tidak bercelana, tidak berdasi, tapi seorang dai. Kenapa saya mengikuti itu? Saya meneliti dakwah yang model ini selama 14 tahun. Jadi mulai tahun 1990 oleh Romo Yai Mahmud saya diperintah ndang melo program ini. Napa mboten toreko ya gak. Kowe ora usah mlebu toreko, pokoke kowe melu aku. Kowe nek melu iki insyaallah kowe besok bareng aku. Insyaallah nggih. Tapi mengke riyen kula tak ijtihad. Ijtihad 14 tahun
Tidak ada satu fatwa pun yang bertentangan dengan yang saya ketahui benar. Jadi tidak ada satu fatwa pun yang bertentangan dengan sesuatu nas yang bertentangan dan yang saya ketahui benar. Sehingga saya masuk tahun 2024. Waktu itu kula matur teng Yai Uzairon, Yai badhe medal 3 dinten. Nek sampean metu 3 dina padha karo 3 tahun. Waktu itu dawuhe ngoten niku. Dadi dikira kula niki angel, sakjane gampang, pokoke ana ilmune bisa diakal, bisa dipahami, kula manut. Tapi nek mung pokoke kowe manut to mboten, mengki riyin. Terima kasih, saya kira yang santri-santri baru yang mungkin kenal dengan Muhammad Adam, saya bapaknya. Yang kebetulan Muhammad Lutfi Al-Hashimi, saya bapaknya, Hashim dari Nganjuk. Yang kebetulan berangkatan dengan Muhammad Hamid Bastomi dan Muhammad Mahmud Fatoni, saya juga bapaknya. Jadi 4 anak saya beri nama semua Muhammad Adam, Muhammad Lutfi, Muhammad Hamid, Muhammad Mahmud. Dengan harapan besok nek ditanya apa bukti senengmu dengan Nabi Muhammad, semua anak saya beri nama Muhammad. Tidak ada yang lain. Seneng tenan kowe nggih. Apa buktine? Anak kula sekawan kula jenengi Muhammad. Oh nek ngono kowe mlebu swarga. Ngoten lho kira-kira ngoten. Itu harapannya, ya. Oleh karena itu teman-teman yang seangkatan dengan saya yang kebetulan belum ikut program dakwah ini, ayo kita kumpul-kumpul, kita musyawarah bagaimana kita menghadapi fitnah zaman. Kita ini sedang difitnah dengan TV, dengan alat-alat modern elektronik, sehingga anak-anak kita, generasi kita, anak tetangga kita, anak kawan kita itu lebih suka membuka Facebook, membuka email, membuka alat-alat itu, termasuk HP di dalamnya. Mereka lupa ngaji, lupa baca Quran. Loh, aku gak ndelok sapa-sapa anakku. Anak saya itu sudah kalau di depan komputer, jam 8 malam sampai jam 3 pagi itu yang dilihat Facebook. Loh kok beda men karo zaman aku mbiyen to lele. Bapakmu mbiyen ki taun 77 nganti teko 82 ki nek melek yah ngono ki khataman Quran kok banget to. Ya memang saya ketika tahun 77 sampai 82 itu model khataman Utsmani saya jalani. Jadi gitu. Dan sekarang oleh karena saya terlalu sibuk, perilaku sunnah saya mboten baca Quran Yai. Tapi puasa sunnah selama hidup. Mudah-mudahan diterima. Jadi karena saya tidak mungkin saya baca Quran seperti masa muda dulu, setiap hari 6 juz, 8 juz, maka saya ibadah sunnah saya adalah puasa selama hidup. Niatnya adalah ya yang baik-baik lah, yang baik-baik. Yang baik-baik termasuk mudah-mudahan kebetulan mahasiswa-mahasiswa kula niku dijaga oleh Allah dari godaan iblis dan setan. Jadi salimna wa salim auladana wa jami'at talamidana wa talamidatina min talbisil iblis wa makaidi sayatin wa min syarri jami'i junudihim. Niku niate. Wa min syarri jami'i junudihim. Nyuwun sewu nek teng pondok lah putra-putri niku terpisah ya. Nek mahasiswa niku lanang wedok berangkat ke omah bareng, mulih ke kampus bareng niki nek mboten dijaga nganggo niku lak nggih. Dadi ini dijaga kaya ngoten niku panggah bedol wallahu alam bisawab. Sekali lagi saya berharap teman-teman yang belum ikut program dakwah, ayo kita ketemu piye carane ngopeni desane awak-awake, masyarakat awake supaya lebih baik. Sebab ini semua orang ahli fikir sudah bingung untuk mengatasi ini. Semua ahli pikir bingung. Di S3 YIN Sunan Ngampel bingung bagaimana supaya umat ini 20 tahun ke depan tetap sholat. Itu tidak bisa selesai. Dan saya mengusulkan, cobalah kita ikuti aja dakwah itu. 3 hari, 40 hari, kemudian 4 bulan, 1 tahun itu. Bingung mereka.
Bingung. Ada apa di sana? Oh, di sana ada taklim. Taklim itu nanti akan berpengaruh yang akan nanti mewujudkan suatu masyarakat yang masyarakat belajar. Yang di dalam konsep pendidikan disebut learning society. Saya bilang begitu. Aku kan kita pinter kan begitu. Pinter tapi ini barokah saking mriki saestu nggih. Akan mewujudkan learning society. Taklim di dalam konsep dakwah akan mewujudkan learning society, suatu masyarakat yang belajar di rumah, belajar di masjid, belajar di mana saja mereka belajar. Nah, ini mungkin insyaallah sing badhe kula teliti mugi-mugi saged diridhoi kalih yai niki mungkin badhe doktor yai tahun ngajeng. Insya Allah mboten 4 bulan, 1 tahun di India ya. Satu tahun IPB, insya Allah. Jadi kangge memenuhi data-data niku insya Allah ngoten. Nggih. Yo jelas di samping itu ya memang niat dakwah, kok dikira mung niat penelitian tak nggih mboten. Kula kinten ngaten nggih, cekap nggih, sekali lagi teman-teman yang belum masuk saya berharap masuk. Kalau memang Anda ragu dengan dakwah ini, Anda boleh menghubungi kami. Kita berdiskusi di nomor HP 081 259 21804. Nek sampeyan ragu, soalnya aku wis niti 14 tahun. Ini bukan masalah. Ini masalah benar atau salah loh, nasib kita di akhirat loh ini. Bukan masalah apa-apa, kalau di dunia ini kan hanya jadi rektor sebentar, dihormati orang sebentar, enak sebentar, gak enak sebentar, jadi pejabat sebentar. Loh aku ini pernah jadi pejabat juga kan, walaupun tingkat kabupaten. Jadi pejabat 4 tahun loh, baru dicopot. Ketika sebelum pejabat ngere, jadi pejabat menak saiki kemana-mana diantar, bar dicopot ngere neh. Semua hanya sebentar, yang lama itu kan di alam kubur dan bagaimana kita bisa selalu berkumpul dengan orang-orang soleh supaya hati kita itu padang, sinar yang ada di dalam hati kita itu tidak hanya 5 watt atau 10 watt atau 20 watt, bagaimana bisa 100 watt. Allahumma itu ngajak teman-teman nek mau ra gelem ya wis ngono ae kok angel-angel. Gitu aja kok repot. Saya kira saya sudah cukup lama dan itulah kami. Jadi anak kami sudah, saya alumni tahun sekarang sudah insya Allah. Tetap saya katakan kepada teman-teman yang belum, tolong ayo. Sebab Nabi Muhammad itu di samping sholat, juga zakat, juga haji, tapi beliau itu ngajak tetangganya, kota dekatnya, ke Taif misalnya, sampai di Taif diantemi darah. Lah kita itu kapan diantemi darah? Sampai berdarah-darah itu loh, diantemi sampai berdarah itu kapan? Kan belum pernah toh. Kalau Nabi Muhammad masuk surga karena seperti itu dilakukan. Lah kalau kita, kur luluk di omah jaluk yang swargane mbahmu apa? Terima kasih. Saya memang kasar begitu, itu ciri orang Balu. Jaluk yang swarga tanpa kangelan, swarga ini mbahmu apa? Surga itu harus wajah itu fisabilillah bi amwalikum wa anfusikum. Nek ora sampean ngipi yang swarga. Silakan di surga impian. Matur nuwun. Nggih para Gus-gus semua, itu yang bisa saya sampaikan. Saya dengan Gus Yusuf dari dulu, Gus kula pokoknya nek swarga kula nderek. Soalnya kula niku orang jahat loh. Pejabat Indonesia itu harus berani jahat dulu ya. Pejabat Indonesia itu harus berani berbuat jahat. Nggih. Terima kasih. Matur nuwun. Nggih, saestu yai kula mbinjing tetep kepengin kumpul tiang-tiang ingkang sae senajan kula jelek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.